Kain potongan sisa sasirangan atau biasa disebut perca jika dimanfaatkan dengan tepat ternyata bisa menghasilkan rupiah-rupiah. Dan setidaknya istilah inilah yang mungkin cocok disematkan kepada seorang guru agama yang mencoba peruntungan di tengah pandemi COVID-19. Berbekal kreativitas, kain perca sasirangan coba dimanfaatkan untuk hiasan berbagai benda. Seperti apa karya pecinta musik panting ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kalau kalian sudah sering melihat kain sasirangan buat menjadi pakaian, pernak-pernik ataupun aksesoris, kali ini kami dari kru Duta TV akan mengajak kalian melihat pemanfaatan kain sasirangan bekas yang ditempelkan di berbagai alat kebutuhan rumah tangga. Kira-kira seperti apa jadinya? Langsung saja kita masuk ke dalam. Di rumah milik Usama inilah kita bisa menemui kain perca sasirangan yang dimanfaatkan sebagai hiasan pada barang kebutuhan rumah tangga. Ya, guru agama di SMA Negeri 12 Banjarmasin ini mengisi waktu luangnya dengan membuat kerajinan menempel kain perca. Tak sedikit pelanggan yang mulai menggunakan jasa seniman musik panting ini untuk mempercantik barang pribadi mereka, baik berupa helm, cerek, hingga ember yang disulap menjadi pot bunga. Cara order kerajinan ini cukup mudah. Konsumen biasanya hanya membawa barang yang ingin dihias serta kain sasirangan bekas sesuai motif yang diinginkan. Saya pun berkesempatan untuk melihat dan mengerjakan langsung barang kerajinan di tempat tinggal Usama ini. Usaha ini sendiri sudah 3 bulan terakhir ia lakoni sejak pandemi virus corona yang membuat aktivitas sekolah diliburkan. Ia pun tergerak untuk membuat usaha mandiri dengan modal yang minim. Ide pemanfaatan kain sasirangan bekas ini sendiri datangnya dari mana sih? Waktu itu kita jalan-jalan ke tempat paman. Dia kan untuk menjahit. Itu banyak potongan-potongan kain bekas. Kalau kita berpikir untuk pemanfaatan, bagaimana caranya memanfaatkan kain-kain bekas ini, salah satunya adalah sasirangan kita khas Kalimantan Selatan. Kita coba waktu itu awalnya di toples. Bagus dengan berbagai macam proses yang panjang. Kita coba bahan-bahan yang lainnya. Nah, habis kita coba di toples, alhamdulillah berhasil. Maka saya lanjutkan ke pot bunga, terus kita lanjutkan lagi ke sampai ke merah. Ini kan terlihat ada beberapa tempelan potongan nih. Ini memang sesuai motif dari si pemilik ya, yang order atau gimana? Karena ini sifatnya kain bekas. Nah, jadi kita menyesuaikan potongan-potongan, sesuai corak kalau kita tempel. Makanya ada kelihatan masih potongan-potongan kayak gitu. Tahapannya cuma sampai 3 ya, sampai pengeringan, pernis, dijemur. Yang pertama kita perekatan, yang kedua kita cat supaya anti air. Yang ketiga adalah pernis supaya mengkilap. Harga jasa yang dipatok untuk satu barang pun cukup murah, dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan dan media yang diinginkan. Nah, ternyata pemanfaatan kain sasirangan bekas ini tidak hanya bisa dilakukan di barang-barang rumah tangga saja, namun juga seperti helm, dan juga di sini juga ada ditempel di sepeda motor, dan kali ini ada kain motif Dayak. Nah, buat para bikers, kalian juga bisa memodifikasi helm bersepeda kalian seperti ini. Lucu kan? Nah, yang tertarik, kalian bisa datang aja langsung ke kawasan Antasari Residen yang berlokasi di Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin.